Firman Tuhan yang meneguhkan tentang rancangan-rancangan Tuhan bagi umatnya. Saudara, Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia merancangkan yang terbaik dalam kehidupan umat-umatnya. Dan setiap kita tentu saja rindu supaya rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang rancangan Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kita. Di dalam video ini, saudara, kita akan merenungkan 6 ayat firman Tuhan yang luar biasa tentang rancangan Tuhan. Yang pertama, Amsal pasal 19 ayat 21, demikian firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, di dalam firman ini ditegaskan bahwa manusia bisa memiliki banyak rencana dalam hidupnya. Manusia bisa merancangkan banyak hal dalam hidupnya. Tetapi firman ini menegaskan bahwa keputusan Tuhanlah yang terjadi. Nah, saudara, berbicara tentang rancangan Tuhan, berbicara tentang keputusan Tuhan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan manusia. Kenapa rancangan Tuhan yang terbaik? Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu, bahkan masa ke depan, bahkan sampai kekekalan di depan pun Dia sudah tahu, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dan sebagai Allah yang Maha Tahu, Dia merancangkan, mengatur yang terbaik bagi umat-umatnya. Jadi kalau berbicara tentang rancangan kita dan kemudian rancangan Tuhan atas kehidupan kita, sudah sangat-sangat pasti rancangan Tuhan yang terbaik, karena Dia Bapa yang baik merancangkan yang terbaik sesuai dengan pengetahuannya. Nah, itu sebabnya kalau dikatakan di sini banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebenarnya alangkah indahnya, alangkah baiknya jika rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu yang terbaik bagi kita, rancangan yang sudah dirancang Tuhan bagi kita. Tetapi yang jadi masalah adalah manusia melupakan Tuhan, manusia melupakan rancangan Tuhan, dan mulai membuat rancangan-rancangan sendiri dan mengabaikan Tuhan, dan akhirnya hidup mereka celaka atas rancangan-rancangan yang mereka buat sendiri. Di sini kita disadarkan bahwa sebenarnya kita perlu belajar memahami kehendak Tuhan, memahami rancangan Tuhan, supaya kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Sehingga ketika rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu yang terbaik, dan kita akhirnya mengalami rancangan yang dahsyat itu. Kita jalani hari-hari kita sesuai dengan rancangan yang sudah Dia persiapkan. Ada begitu banyak manusia yang Tuhan sudah siapkan rancangan yang terbaik, tapi perjalanannya sehari-hari itu menjauh dari rancangan Tuhan. Kenapa? Karena dia menjalani rancangan-rancangan sesuai dengan hatinya. Tetapi biarlah saat ini setiap kita, saudara yang mendengar renungan ayat ini, saudara, biarlah saudara diteguhkan untuk terus melangkah sesuai dengan rancangan Tuhan, supaya saudara mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Ayat kedua, saudara, adalah dari Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, saudara. Di sini firman Allah menegaskan bahwa Tuhan itu sudah merancangkan rancangan-rancangan bagi kehidupan umatnya. Itu yang Dia tegaskan. Dia bahasakan dengan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan sudah merancangkan dalam kehidupannya rancangan-rancangan yang Dia persiapkan bagi umat-umatnya, bagi saya dan bagi saudara. Rancangan apa itu? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan yang Tuhan siapkan itu bukan rancangan kecelakaan. Kalau ada orang yang misalnya berpikir bahwa hidupnya celaka,
hidupnya akhirnya berantakan dan dia berpikir bahwa itu karena Tuhan. Tidak sama sekali. Firman ini menegaskan bahwa rancangan-rancangan yang Tuhan sudah persiapkan bagi umat-umatnya adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan dia merancang rancangan-rancangan damai sejahtera itu untuk apa, saudara? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena dia mau mempersiapkan hari depan yang penuh harapan, baik di dunia ini maupun setelah kita meninggalkan dunia ini. Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang penuh harapan di dunia ini. Tuhan sudah mempersiapkan sorga yang kekal bagi kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi rancangan Tuhan itu adalah rancangan-rancangan yang luar biasa, penuh dengan damai sejahtera, saudara. Jadi mari kita terus berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Mari kita terus melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan keluar dari rancangan Tuhan, jangan keluar dari kehendak Tuhan, supaya kita mengalami kegenapan dari rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya, saudara, adalah 1 Korintus pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Dengar, saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa manusia yang berhikmat, sekalipun mereka punya rancangan, Tuhan tahu semuanya itu, tetapi rancangan-rancangan orang berhikmat itu celaka, kata firman Tuhan. Nah, ini ayat yang perlu direnungkan dalam-dalam oleh setiap manusia. Di dunia ini, orang yang dihargai itu adalah orang yang berhikmat dan orang yang bijaksana. Ketika orang-orang berhikmat, orang-orang berbijaksana merancangkan sesuatu, menyusun satu strategi, menyusun sesuatu sistem dan sebagainya, itu sesuatu yang luar biasa menurut manusia. Tetapi rancangan orang berhikmat tanpa Tuhan, firman Allah menegaskan sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Wow, saudara, manusia yang begitu angkuh menganggap rancangannya, menganggap apa yang dia rancangkan itu sesuatu yang luar biasa oleh karena hikmat yang dia terima. Tetapi firman Allah menegaskan itu sia-sia belaka semuanya. Ya, kalau kita pikir-pikir, saudara, bukankah itu yang akan terjadi? Dunia ini sudah semakin tua. Dunia ini sudah tercatat dalam firman Tuhan bahwa dunia ini akan binasa, dunia ini akan lenyap. Dia gantikan dengan langit dan bumi baru. Dunia ini sedang dibangun oleh orang-orang berhikmat dengan ilmu dan hikmat pengetahuan yang luar biasa dibangun oleh manusia sekarang. Tetapi di sisi lain, ilmu manusia juga mengakui bahwa tidak bisa tidak, dunia ini akan hancur. Sekalipun bukan berdasarkan iman, berdasarkan ilmu pengetahuan juga mereka mengakui dunia ini akan hancur pada satu saat. Nah, bayangkan, saudara, manusia berlelah-lelah, manusia berhikmat merancang-rancang sesuatu yang luar biasa di dunia ini, tetapi semua akan sia-sia belaka karena sudah pasti akan hancur dan binasa semuanya. Jadi semuanya sebenarnya kita perlu berhikmat di dunia ini, tapi tetap juga melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan supaya rancangan-rancangan manusia tidak sia-sia. Jadi teruslah melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Yesaya pasal 25 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saudara, di dalam Yesaya pasal 25 ini ditegaskan bahwa umatnya mau meninggikan dia. Kenapa? Karena rancanganmu yang ajaib yang telah kau laksanakan dengan ajaib sejak dahulu. Seharusnya itu, saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menyadari bahwa rancangan-rancangan Tuhanlah yang terjadi dari sejak purbakala. Rancangan Tuhanlah yang terjadi dari dahulu.
Karena dialah yang mengatur semuanya. Semuanya ada dalam tangannya. Semuanya ada diatur oleh Tuhan. Rancangan Tuhanlah yang terjadi. Dan atas rancangan-rancangannya itu yang terjadi, maka seharusnya bagian Tuhan, bagian kita saudara, bersyukur kepada Tuhan. Bagian kita adalah menyanyikan pujian, menyanyikan syukur bagi Tuhan yang setia melakukan rancangannya, dan kita bekerja sesuai dengan kehendaknya. Kita kerjakan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya sambil kita bersyukur, memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Bukankah sangat indah saudara, jika dalam hidup kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, jika dalam hidup kita melangkah sesuai dengan apa yang benar di mata Tuhan, lalu kemudian kita mensyukuri hari demi hari, kita mensyukuri apa yang Tuhan lakukan, dan kita kerjakan terus yang terbaik dalam bidang kita masing-masing. Semua kita bekerja, kita kerja keras, kita lakukan yang terbaik, tetapi dalam semuanya itu kita sadar bahwa Tuhan sudah merancangkan semuanya. Tuhan bekerja dalam semuanya ini, lalu kita bersyukur, bekerja bersyukur, bekerja dan bersyukur, bekerja dan bersyukur. Itu yang menjadi bagian kita. Nah saudara, jadi dalam hidup kita, mari kita lakukan yang terbaik sambil bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang merancangkan semuanya dan rancangannya pasti digenapi. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 29 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Saudara, di sini firman Allah mencatat bahwa ada sekelompok orang yang mulai membuat rancangan-rancangan, dan rancangan itu disembunyikan. Apa sebabnya? Tentu saja karena rancangan itu adalah rancangan-rancangan yang gelap, rancangan yang tidak benar, rancangan yang bertentangan dengan firman Tuhan, rancangan-rancangan yang salah. Dan dia menyembunyikan dalam-dalam rancangannya itu dengan pikiran Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak menghukum, tidak akan menghukum, Tuhan tidak akan marah. Tetapi dengar saudara, Allah yang Maha tahu. Dia tahu semuanya dan dia lihat semuanya, dan Tuhan pasti akan menghukum orang sesuai dengan perbuatannya. Sekalipun itu dalam kegelapan, Tuhan akan menghukum. Nah, jadi dalam kehidupan kita saudara, mari kita hidup dalam terang Tuhan dan menjalani semuanya dalam kehendak Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Kalau saat ini saudara sedang menyembunyikan sesuatu dan saudara pikir Tuhan tidak tahu, saudara salah. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Dan saudara, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang hidup dalam kegelapan dan tidak menerima upah dari apa yang dia kerjakan. Itu sebabnya mari hidup dalam terang kehendak Tuhan, supaya rancangan-rancangan Tuhan yang terjadi, bukan rancangan kita, apalagi rancangan-rancangan dalam kegelapan. Ayat terakhir saudara adalah dari Yesaya pasal 55 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di sini Tuhan menegaskan bahwa Tuhan akan membalas orang fasik itu sesuai dengan rancangan-rancangannya, sesuai dengan jalan-jalan yang dia tempuh. Kenapa? Karena jalan mereka bukan jalan Tuhan. Tetapi jika orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu meninggalkan jalannya, maka di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menerima mereka, Tuhan akan mengampuni mereka. Rancangan mereka di luar Tuhan itu rancangan yang jauh dari Tuhan. Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Artinya orang-orang yang tidak berjalan dalam rancangan Tuhan, maka orang-orang itu akan menerima upah. Orang-orang itu akan menerima hukuman sesuai dengan rancangan dan perbuatan hidup mereka. Kenapa? Karena rancangan mereka bukan rancangan Tuhan. Tuhan rancangkan damai tadi, Tuhan rancangkan rancangan penuh harapan ke depan, tetapi orang yang tidak berjalan dalam rancangan Tuhan akan menerima hukuman atas rancangan mereka. Tetapi di sini dikatakan, jika orang fasik itu yang punya rancangan-rancangan yang jauh dari Tuhan, pada akhirnya mereka bertobat saat ini, selagi masih ada kesempatan,
Tuhan berkata, baiklah, tinggalkan rancanganmu, baiklah kembali kepada Tuhan, dan Dia akan mengasihani dan memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sedang ada di dalam Tuhan, sedang berjalan dalam Tuhan, atau saudara sedang berada di luar Tuhan dan berjalan di luar Tuhan? Kalau saudara berjalan di luar Tuhan, maka saudara tidak sedang berjalan dalam rancangan Tuhan, dan saudara sedang menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya saat ini selagi masih ada kesempatan, bertobatlah dan kembali kepada Tuhan, supaya saudara akan dituntun sesuai dengan rancangan-rancangannya. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah meneguhkan kita. Ada 6 ayat firman Tuhan yang luar biasa yang telah kita renungkan tentang rancangan Tuhan, yang pada prinsipnya adalah bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang baik bagi kita, rancangan damai sejahtera bagi kita, rancangan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Sedangkan kalau kita hidup di luar rancangan Tuhan, kebinasaan yang akan menantikan. Nah, itu sebabnya tidak ada pilihan. Sebenarnya yang terbaik adalah mari kita belajar, mari kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dituntun kepada rancangan-rancangan yang indah, supaya kita mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara untuk melangkah dalam rancangan Tuhan, dan biarlah rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.